Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti, tentu sikat lagi. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepalan. Otak tikus memang bukan otak udang. Kucing datang, tikus menghilang. Kucing yang kerjanya molor, tak ingat tikus kantor, datang menteror. Cerdik, licik, tikus bertingkah tengik, mungkin karena sang kucing pura-pura mendelik. Tikus tahu sang kucing lapar, kasih roti, jalan pun lancar. Memang sial sang tikus teramat pintar, atau mungkin si kucing yang kurang ditatar. Tikus-tikus tak kenal kenyang, Problematika dari dinamika kehidupan bernuansa dalam nafas kita, sajikan beragam fenomena dan tanda tanya. Euforia dalam kontradiksi norma, berjalan dalam segudang dilema. Maka di sini kami punya jawabannya. Mediaislamnet.com. Top 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 isu, di sini pasti kau temukan jawabannya. Top 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 isu, bukan basa-basi, semuanya nyata. Top 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 isu, di sini pasti kau temukan jawabannya. Top 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 isu, bukan basa-basi, semuanya nyata. Bi, lagi ngapain Bi? Abi lagi ada masalah nih. Ada masalah kok buka internet? Iya nih, di sini nih jawabannya. Di mana? Mediaislamnet.com. Bareng parameter, bareng sang presenter, juga narasumber kita berbagi. Ungkapan masalah, temukan solusi, nggak pakai basa, nggak pakai basi. Yuk nongkrong bersama, ceritakan masalah bersama kami. Insya Allah ada jalan keluarnya. Mediaislamnet.com. Top 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 isu, di sini pasti kau temukan jawabannya. Top 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 isu, bukan basa-basi, semuanya nyata. Top 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 isu, di sini pasti kau temukan jawabannya. Top 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 isu, bukan basa-basi, semuanya nyata. Masih di Top Isu bersama Ustadz Insinyur Umar Abdullah, dan kali ini kita membahas tentang apakah korupsi bisa hilang di negara demokrasi seperti di Indonesia. Nah, Ustadz, apakah aparat penegak hukum di Indonesia itu sudah siap nih sebenarnya memerangi korupsi itu sendiri, Ustadz? Kalau saya bilang secara sederhananya, mereka tidak siap. Maksudnya gimana nih? Ya fakta-fakta yang ada menunjukkan semacam itu. Ya, kadang mungkin dia awalnya siap, misalnya saya ingin jadi seorang polisi, saya ingin memberantas ketidakberesan di tingkat lembaga saya, polisi saya. Itu awalnya. Tetapi ketika dia masuk ke dalam lembaga itu, lingkungannya itu mempengaruhi dia. Waduh, teman-teman saya kok pada korupsi nih. Ya, saya kalau nggak korupsi, rakeduman gitu kalau istilahnya Jawa gitu. Zaman edan, sing ora edan, ora keduman. Jadi zamannya zaman gila, yang tidak ikut gila nggak kebagian. Bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, sebuah batu yang keras sekalipun kalau ditetesi air sedikit demi sedikit, lama-lama juga bolong. Bolong juga, Ustaz, ya. Lama-lama lobang. Nah,
Jadi budaya. Jadi kalau tadi saya sampaikan orang per orang, sekarang budaya. Kadang dari keluarga itu dorong-dorong. Pak, kapan begini, kapan begitu? Pak, kapan kita punya mobil, punya rumah gitu ya. Masa sepeda motor aja kredit 10 tahun misalnya gitu. Udah itu butut lagi. Ya, udah gitu bolak-balik mogok misalnya gitu. Ya nggak apa-apa lah, sabet sana sabet sini. Ya kalau sabet-sabetnya halal sih nggak apa-apa, tapi kalau yang haram, wah ini berbahaya. Nah, jadi itu. Yang ketiga, konsumerisme di Indonesia ini kan dipacu adrenalinnya gitu ya oleh iklan-iklan di TV, dan ditambah lagi orang itu sekarang menjadikan harta itu sebagai standar orang itu mulia atau tidak. Sing sugih sing mulya, yang kaya yang mulia. Nah, jadi seolah-olah kekayaan yang melimpah itu menjadi prestis. Nah, akhirnya orang mengejar kekayaan itu, padahal sebenarnya dia sudah cukup, gajinya, penghasilannya udah cukup, tetapi karena orang sekarang itu tidak berusaha menjadi orang yang sederhana, tapi berusaha menjadi orang yang kaya raya, mewah kan gitu, meriah kan gitu ya. Maka mereka berusaha cari cara. Nah, ini akhirnya cara apapun dipakai. Termasuk yang haram itu saat. Iya, nah jadi aparat penegak hukum itu godaannya banyak untuk saat ini. Sehingga kalau saya ditanya, apakah mereka sudah siap? Belum. Berarti harus kita siapkan. Secara umum yang belum siap Ustaz ya? Belum. Ya tanya saja sama teman-teman, kalau Anda Mas Ansori punya teman polisi, gimana sih keadaan polisi? Sampai sekarang itu ada lembaga yang dibuat oleh pemerintah untuk membereskan atau menaikkan citra polisi, dan itu diambil dari orang polisi sendiri. Tokoh-tokoh polisi, tokoh-tokoh polisian. Mereka tahu bagaimana ketidaksiapan polisi ya, karena citra polisi di masyarakat itu sudah jatuh ya. Banget, apalagi semenjak yang kemarin sempat naik ketika terorisme di Densus itu saja. Ketika urusan sama cicak KPK buaya itu langsung jatuh lagi. Anjlok Bo. Wah, jawabannya dari tadi tuh memiriskan hati juga Ustaz ya. Nah, kalau begitu menurut Ustaz nih, bagaimana sih sebenarnya Islam itu memandang masalah korupsi Ustaz? Iya, yang jelas Islam memandang korupsi itu suatu cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang nggak benar, tidak sah alias batil. Padahal kita diperintahkan untuk menjauhi hal-hal atau harta-harta yang diperoleh dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian itu di antara kalian itu bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak sah. Nah, korupsi itu termasuk cara mencari harta yang tidak sah. Ini dari segi pandangan Islam ya. Hanya memang nanti perlu diperinci. Kalau Islam melihat korupsi itu adalah mengambil harta yang dalam kewenangan dia, tetapi dia tidak memanfaatkannya atau tidak mengalokasikannya pada jalan yang seharusnya sesuai peruntukan ya Ustaz. Sesuai peruntukannya, tetapi dipakai untuk kepentingan pribadi, itu korupsi. Nah, sementara di pakem hukum Indonesia, korupsi yang dimaksud itu termasuk juga adalah suap menyuap. Nah, jadi suap. Nah, itu kalau orang akapela ya. Cuap. Bukan cuap-cuap, kalau cuap-cuap itu ngomong. Ini suap-suap. Ya, sogok menyogok uang pelicin, ya, itu terkategori korupsi Ustaz. Korupsi kalau di Indonesia diistilahkan korupsi. Oke lah, kalau kita ngomong ini sebenarnya ya sudahlah, dua-duanya kita masukkan ke harta yang tidak halal untuk dimakan. Intinya memang penyalahgunaan kekuasaan kalau gitu Ustaz ya, korupsi itu ya. Ya, penyalahgunaan kekuasaan, betul. Nah, apakah korupsi bisa hilang dari Indonesia dan bagaimana cara Islam untuk memberantas korupsi? Insya Allah kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan tadi setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Top Isu.